Tahu nggak sejarahnya Pondok Cina? Sejarah kuno. Siapa kakeknya di sini ya? Ini kakeknya kayak neneknya nih. Yang Ibu tahu gimana tadi, Bu? Pedagang tuh yang aslinya Cina. Pedagang dari Jakarta. Iya. Jadi berapa sini? Bisa itu. Oh. Yang masih ada aslinya dari zaman dulu tuh Ayung sama Yayang. Sejarah nama Pondok Cina. Oh, ingin tahu juga kita nanya warga sekitar nih. Sejarahnya yang kamu tahu Pondok Cina kayak gimana sih, Bang? Kurang begitu paham saya. Nah, Pondok Cina sejarahnya gimana sih, Bang? Tahu? Sebenarnya enggak, kalau aku pribadi aku juga orang ngerantau juga. Tapi Jadi aku udah enggak. lama di Pondok Cina, Pak. Baru dari 2019. Kembali itu ya tadi masanya keluarga Lau ya. Itu berarti itu orang Belanda kan? Karena kan mungkin Ya, orang Belanda karena kayak orang Belanda kan kita terkenal sekali ya orang-orang Belanda, mungkin kita pernah berdasarkan ini pengalaman juga ada keturun seorang kapitan Cina Bogor pernah bukan hanya di Tapos ini tapi sampai ke arah Cibinong yang diduga adalah Liong, kopi Liong. Dari kata asal ya, Pondok Cina itu kan sebuah toponimi, nama suatu penamaan ya, di mana Pondok Cina itu merupakan tempat pemukiman orang-orang Cina gitu ya. Kalau kebetulan di Depok ini dulu sebelum dinamakan sebagai Pondok Cina, dia merupakan adalah Kampung Bojong namanya kan. Nah, kaitannya ini kenapa dinamakan Pondok Cina itu adalah tempat permukiman tadi kan, orang-orang Cina yang bermukim. Dari mana asal dari mereka orang-orang Cina kok bisa ada di sini gitu kan, di Kampung Bojong. Jadi kalau kita tahu Cornelis Kastelin ketika itu pada 18 Mei 1696 dia membeli lahan tanah ya yang salah satunya bernama Depok. Nah, mungkin kalau Depok itu bukan Depok yang sekarang ya. Dulu tanah Depok itu sangat kecil, hanya 12.044 hektar saja. Kalau sekarang udah 10 kali lipatnya, di mana ada penggabungan dari 8 tanah partikelir. Salah satunya adalah tanah partikelir Pondok Cina. Nah, ketika itu Kastelin ingin membuka tanah perkebunan dan persawahan di tanah Depok. Kemudian dia mendatangkan para pekerjanya dari Indonesia Timur ya, seperti Makassar, Bali gitu ya. Nah, orang-orang Cina ketika itu ke Depok hanya berdagang. Jadi Kastelin melarang orang-orang Cina untuk bermukim di Depok. Karena Kastelin yang notabene adalah keturunan dari pendeta, dia melarang agar para budaknya ini tidak tercemar. Karena orang Cina itu saat itu terkenal dengan suka madat, berjudi gitu, terus rentenir, kemudian juga main perempuan. Nah, inilah yang dilindungi oleh Kastelin. Maka para pedagang itu berdagang di Depok pukul 7 sampai jam 5 sore. Kemudian dia harus kembali ke asalnya. Nah, mereka berasal dari Batavia. Tentu saja perjalanan mereka saja sudah 14 jam. Nah, artinya kalau mereka harus bolak-balik itu tidak memungkinkan. Pagi mereka harus berdagang kembali. Akhirnya para pedagang Cina ini mereka mendirikan pemondokan-pemondokan di sekitar tanah Depok. Jadi tidak Pinggirannya, hanya Bu ya. Iya, tidak hanya di Kampung Bojong tapi juga di Cisalak gitu kan. Kemudian sekarang dekat Beji. Nah, itu kenapa dikatakan seperti itu? Banyak ditemukan makam-makam Cina di sekitaran daerah-daerah tadi. Kemudian mereka pemondokan, akhirnya dikenal banyaknya pemondokan. Kemudian di situ tadi jadi salah satu toponimi, jadi Pondok Cina. Nah, kalau kaitannya Pondok Cina ini kan sekarang selalu dikaitkan dengan adanya rumah tua ya. Rumah tua yang sekarang berada di kawasan Margo. Ada posisinya di antara Hotel Margo dengan Mall Margo City. Nah, itu bahwa bangunan tersebut itu ya kalau dilihat dari peta lama
sebetulnya bukan bangunan yang pertama, karena bangunan pertama itu berada posisinya agak ke belakang. Karena pada tahun 1834 pernah terjadi gempa, baru dibangun kembali itu pada tahun 1901. Nah, bangunan ini awalnya kok namanya rumah pondok Cina, tapi kenapa langgamnya tidak menggunakan langgam rumah-rumah Cina gitu kan? Nah, jadi ketika itu dia awalnya adalah pada tahun 1866 setelah gempa, tanah pondok Cina ini dimiliki oleh keluarga Tan. Nah, keluarga Tan Siang. Nah, dia ini kemudian menjual bangunan ini kepada keluarga Lau Teklok. Nah, keluarga Lau Teklok yang kemudian mewariskan kepada anaknya seorang kapitan Cina di Depok, Loto Chiang Siang ya, yang kemudian dia ini juga menjadi salah satu pemilik dari rumah Cimanggis. Jadi dulu rumah Cimanggis itu kan sempat beralih kepemilikannya ke beberapa orang, salah satunya adalah pernah dimiliki oleh keluarga Lau. Kapitan Cina ini, Bu. Kapitan Cina. Nah, kemudian setelah bangunan itu dibangun dengan langgam, kan kalau dulu mungkin ada periode di mana semua bangunan-bangunan bergaya Inggris gitu kan, Hindia Belanda, dan itu menjadi kalau bangunan Hindia Belanda itu punya nilai lebih dibanding bangunan-bangunan Cina. Nah, itu seperti itu. Jadi bangunan itu dibangun dengan bergaya bangunan Hindia Belanda karena tidak terlihat langgam Cina sama sekali gitu. Dan juga kita juga bisa lihat kalau di kawasan Pondok Cina ini tidak ditemukan namanya kelenteng, tempat peribadatan orang-orang Cina, karena tadi mereka hanya berdagang, kemudian tapi mereka untuk beribadah dia tetap kembali ke tempat asalnya. Jadi kalau yang misalnya dari Jakarta ya, Batavia, mereka akan kembali ke Batavia. Nah, seperti kita pernah bisa lihat kan juga salah satunya ada Lenteng Agung. Nah, itu kan penamaan asalnya dari Kelenteng Agung. Jadi mungkin saja mereka ibadahnya di sana gitu. Tidak di Pondok Cina kita tidak menemukan sama sekali adanya kelenteng gitu. Ada, kita bisa lihat lagi kelenteng ada di Cibinong, itu ada salah satu kelenteng tua. Jadi mereka memang tidak melakukan ibadah atau tinggal yang permanen di Pondok Cina. Artinya hanya persinggahan saja ya, Bu ya? Iya, jadi karena perdagangan mereka kan, mereka harus kembali, pada akhirnya harus bergulir. Nah, baru itu tadi karena Pondok Cina adalah suatu topomimi penamaan untuk pemukiman saja. Nah, yang coba di sini sifatnya sementara saja. Gitu. Mereka berdagang ya seperti kebutuhan kelontong ya. Orang-orang Cina itu kan rata-rata banyak kebutuhan kayak kelontong gitu ya, terus kemudian peralatan masak gitu. Oh, kan, itu dia bawa dari Glodok ya, Bu ya? Iya, Jual yang di dipikul pasar gitu. Mungkin juga obat-obatan kan. Sangat terkenal juga obat-obatan Cina ketika itu, pengobatan mereka semacam tabib ya. Gitu. Sinse. Nah, kayak itu. Jadi ya itu yang memang budaya mereka yang dibawa ke ini, karena kalau kita tahu Depok kan daerah pertanian. Jadi semua terpenuhi, mungkin karena hanya jauh dari laut, makanya mereka membuat salah satu bangunan di Depok itu yang sekarang menjadi kelurahan Depok, itu dulu namanya Gudang Garam.